kan dengar tadi di pasar tuh orang ngomong apa? Ibu itu dibilang pembantu mereka. Dan kamu dibilang anaknya Prabu dan Aini. Dan ketika Zahira datang, dibilang tuh Zahira mirip ibu. Karena ibu asal bicara. Dan anehnya lagi, Mas. Zahira tuh dibilang cocok jadi anak aku. Surti, kamu tuh gimana sih? Kok bisa sampai sebodoh itu? Aku kan udah bilang jagain Arman, jangan sampai dia keluar dari sini. Harus kerja terus dia di sini. Kok dia malah keluar dari sini? Gimana sih kamu? Bodoh kok dipiara dari dulu. Ya maaf, Mas. Aku harus gimana dong? Masa aku harus nentang kemauannya Tuan Prabu? Tiba-tiba pas Arman diusir keluar, aku muncul gitu kayak Batman. Terus bilang ke Tuan Prabu langkahin dulu Mas Surti. Bisa-bisa beneran, Mas. Mayatku dilangkahin sama Tuan. Ah, udah. Nih, kamu tuh sebenarnya tahu nggak sih kenapa Arman disuruh keluar? Tahu nggak? Ya kalau menurut aku sih, Mas, Tuan Prabu itu ngebalas dendamnya ke Arman. Bagaimana sih maksudnya? Ya karena cinta Tuan Prabu aku tolak, Mas. Dia sakit hati, terus dia dendam, ngebalasnya ke Arman karena dia nggak tega sama aku, Mas. Surti, aku ini serius. Aku butuh alasan yang masuk akal. Nggak usah yang ngayal-ngayal, nggak usah yang konyol-konyol. Udah, yang masuk akal aja. Sebenarnya kamu tahu nggak kenapa Arman disuruh keluar? Ya itu sih menurut aku. Tapi waktu itu Arman pernah bilang, Mas, kalau Tuan Prabu itu udah tahu kalau Arman cinta sama Non Zahira. Padahal udah aku bilangin, Mas, sama dia berkali-kali. Jangan aneh-aneh, Man. Jangan macem-maceman. Nah, sekarang ketahuan kan sama Tuan Prabu kalau dia cinta sama anaknya. Ya tamatlah riwayatnya aku lagi di sini, Mas. Kamu ngapain sih kesini lagi? Hah? Kan udah aku bilang sama kamu, aku nggak suka sama kamu, aku nggak serak sama kamu. Jelek, dekil, nyebelin lagi. Dasar bajingan. Ngapain kamu datang-datang ke rumah saya? Mau saya panggil polisi kamu? Sudah saya bilang, jangan pernah kamu injakan kaki lagi di rumah saya ini. Udah sana pergi. Udah ditolak juga. Paksa. Tuhan bener-bener cemburu ngeliat aku sama cowok lain. Padahal itu kan Mas Wisnu, kakakku sendiri. Tuan Prabu bener-bener posesif deh. Padahal dia kan udah punya Nyonya Malena, Nyonya Aini. Masih aja suka sama Surti yang eksotis ini. Dasar ya genit. Tapi sayang sih, dia tinggi. Coba kalau pendek, udah tak gendong kamu Tuan Prabu. Udah, kamu nggak perlu bantu ibu. Ibu kenapa sih, Bu? Masih kesel soal yang tadi? Udah dong, Bu, jangan marah-marah lagi sama aku. Kamu tuh jangan suruh ibu berhenti ya. Sama perasaan hati ibu ini, hah? Kamu tuh nggak ngerti gimana perasaan ibu. Sakit, rasanya sakit, Amira. Dibilang ibu pembantu mereka. Dibilang kamu itu mirip anak mereka. Dan dibilang Zahira tuh mirip anak ibu. Dan kamu tuh nggak berusaha belain ibu. Atau kamu seneng ya? Kamu tuh seneng dibilang anaknya Prabu dan Aini? Iya, jawab! Astagfirullahaladzim, Ibu jangan ngomong kayak gitu dong, Bu. Aku sama sekali nggak berpikiran buat kayak gitu. Sudah, Amira, sudah. Kalau ibu lagi ngomong, kamu suruh ibu diam. Tapi kalau mereka, kalau berani ngomong, apa kamu suruh diam? Enggak kan? Ibu sudah peringatin Prabu Wijaya. Kamu malah melarang ibu. Apa kamu nggak ngerasa? Hah? Kamu nggak ngerasa kalau kamu itu anak ibu? Malah kamu belain Prabu Wijaya? Iya. Bu, Amira bukannya pengen belain Pak Prabu. Amira cuma nggak mau Ibu berantem terus di situ.
Amira kan nggak mau ibu marah-marah. Makanya tadi aku tarik ibu dari pasar itu. Ya tetap aja kamu tuh mojokin ibu, Amira. Atau kamu lebih senang ya? Kamu lebih senang tinggal di rumahnya Prabu Wijaya daripada tinggal di sini ya? Kamu tuh bosan tinggal di sini. Dan kamu dibilang mukanya mirip sama Prabu Wijaya aja kamu nggak protes. Amira, kamu tuh nggak mikirin ya perasaan ibu tuh seperti apa? Hah? Kamu tuh nggak mikirin perasaan ibu, sakitnya hati ibu dibilang begitu. Iya, jawab, jawab. Amira, Utari ini ada apa sih? Ada. Utari, ada apa? Kamu tanya anak kamu. Kamu tanya sama dia, Mas. Kamu tanya sama anak kesayangan kamu. Ibunya dihina di pasar aja, diem aja. Dia malah membela orang yang sudah menghancurkan keluarga kita. Apa dia lebih senang? Dia lebih senang dianggap sebagai anaknya Prabu dan Aini. Utari, kamu tenang dulu, tenang dulu. Ini sebenarnya ada apa? Mas, apa jangan-jangan semua kata Mas Wisnu itu benar? Apa Amira ini ternyata bukan anak kita, Mas? Apa dia itu anaknya Prabu Wijaya? Ini omongan macam apa itu? Kamu nggak mikir ya? Kata-kata kamu itu bisa menyakiti hati Amira. Ibu kenapa sih ngomongnya kayak gitu, Bu? Apa Amira benar-benar udah nyakitin hati ibu? Sampai ibu bilang kalau Amira ini bukan anak ibu. Ibu bukan segera asal ngomong, Amira. Kamu kan dengar tadi di pasar tuh orang ngomong apa? Ibu itu dibilang pembantu mereka. Dan kamu dibilang anaknya Prabu dan Aini. Dan ketika Zahira datang, dibilang tuh Zahira mirip ibu. Karena ibu asal bicara. Dan anehnya lagi, Mas. Zahira tuh dibilang cocok jadi anak aku. Ya masa kamu dengar dari orang yang gak kamu kenal? Kamu bisa ngomong sembarangan seperti itu. Masa cuma gara-gara orang bilang Amira itu anaknya mereka? Kamu dibilang pembantunya. Terus kamu langsung ngira kalau Amira sama Zahira itu ketukar. Utari, orang di pasar itu nggak tahu apa-apa yang dia omongin. Bisa aja dia asal bicara. Dan kamu jangan telan mentah-mentah omongan mereka. Aku nggak bisa ngerti kenapa kamu bisa seperti ini. Gawat ini, gawat. Utari begini pasti karena dipicu gara-gara kemarin aku keceplosan. Kalau disambung-sambungin dan akhirnya mereka percaya Amira dan Zahira memang tertukar, pasti langsung aku jadi tertuduh utama. Utari, apa yang dibilang Iksan itu benar. Mana mungkin Amira tertukar sama Zahira? Kamu jangan terlalu jauh berpikir. Itu sangat mustahil. Apanya yang nggak mungkin, Mas? Buktinya juga sudah banyak. Mas Wisnu juga suka salah bicara, kan? Perhatian Prabu sama Amira itu seperti apa, Mas? Seperti ada hubungan darah, seperti ada ikatan batin. Buktinya, darahnya Amira sama darahnya Prabu itu cocok. Seperti aku cerita sama kamu, Mas. Seperti waktu aku mengira kamu itu sudah meninggal. Dia menyumbangkan darah sama Prabu Wijaya. Iya, tapi kan orang yang golongan darahnya sama itu kan banyak, Utari. Iya, Mas. Tapi kenapa harus cocok darahnya Amira sama darahnya Prabu? Dan mau-maunya dia menyumbangkan darah sama Prabu. Yang dia tahu jelas-jelas Prabu Wijaya itu berusaha membunuh ayahnya. Cukup! Masih nggak? Cukup! Udah cukup! Amira! Lihat, apa yang udah kamu lakukan? Kamu tuh betul-betul keterlaluan. Amira. Ayah biarin Amira pergi ya. Mungkin ibu benar kalau Amira ini bukan anak ayah sama ibu. Amira, kamu kenapa jadi seperti ibu kamu begitu? Pakai mau pergi segala. Kamu udah nggak sayang sama ayah, iya? Atau kamu udah nggak mau jadi anak ayah lagi?
bukan gitu maksud Amira. Kamu jangan sedih lagi ya. Kata-kata ibu kamu itu tidak benar semuanya. Kamu gak usah pikirin. Ibu kamu marah sekali karena apa? Karena ibu kamu tidak bisa melupakan Prabu Wijaya. Tindakan Prabu Wijaya sama keluarga kita dulu. Mana mungkin sih? Kamu bukan anak ayah, mana mungkin? Ayah sangat mencintai kamu. Sini. Dengan memeluk kamu begini aja, ayah sangat bahagia. Ya. Dan ayah tahu, kamu itu anak ayah dan ibu. Gak ada yang bisa mengubah itu, Amira, gak ada. Kamu harus percaya. Amira kamu jadi anak siapa-siapa ya? Kecuali jadi anak ayah sama ibu. Amira gak mau jadi anak orang lain. Begitu juga dengan ayah. Ayah gak mau kehilangan kamu, Amira. Gak mau. Udah, sekarang kita masuk ke rumah lagi. Ya. Aku nggak mau dengar lagi kamu bahas ini. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Amira itu anak kita. Bukan anak Prabu, bukan anak orang lain. Kamu harus yakin. Kamu sendiri yang melahirkan Amira. Bisa-bisanya kamu bilang Amira itu bukan anak kita. Kamu minta maaf sama Amira. Karena kamu sudah menyakiti hatinya. Ayo. Enggak ya, harusnya Amira yang minta maaf sama ibu. Mungkin sikap aku tadi ke Pak Prabu udah bikin ibu sakit hati. Bu Amira minta maaf ya, Bu. Amira janji. Lain kali aku pasti akan jaga sikap aku setiap ketemu sama Pak Prabu. Iya, Amira. Kata ayah kamu gak usah dibahas lagi. Gak ada yang perlu dimaafkan, nak. Maafkan ibu ya. Mungkin tadi ibu terlalu emosi. Dan ibu terlalu sensitif. Maafkan ibu ya. Aduh, kenapa sih Utari masih kelihatan gak yakin gitu kalau Amira itu anaknya? Dan aku yakin Utari pasti masih percaya sama kata-katanya sendiri tadi. Kalau saja aku gak pernah kelepasan sama mereka semua. Udah jam segini, Bu. Kita masak yuk. Amira bantuin. Nanti aja, Amira. Ibu mau masuk kamar dulu. Ibu capek sekali. Iksan gak boleh tahu kalau aku memperhatikan mereka untuk cari tahu mengenai masalah tadi. Bisa-bisa Iksan curiga lagi sama aku. Ngapain Wisnu ngintip-ngintip seperti tadi? Seperti ingin tahu aja apa yang sedang aku bicarakan bersama Utari dan Amira.